Pernah gak sih kamu merasa sudah berusaha keras untuk dicintai, tapi hasilnya justru berbalik? Banyak orang yang berjuang untuk menjalin hubungan, tapi pada akhirnya malah merusaknya sendiri. Membuat kita bertanya, kenapa bisa begitu? Bagaimana bisa? Dalam usaha kita untuk dicintai, justru kita mendatangkan masalah baru? Itulah yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Mulai dari akar masalah yang seringkali tidak kita sadari. Chapter 1. Menggali akar masalah. Seringkali kita merasa sudah berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan perhatian orang yang kita cintai. Namun, dalam proses itu, kita justru terjebak dalam siklus negatif. Misalnya, ketika kamu takut kehilangan pasangan, rasa cemas ini membuatmu berusaha terlalu keras untuk menyenangkan mereka. Mungkin kamu jadi lebih posesif, atau bahkan mengabaikan kebutuhanmu sendiri hanya untuk mendapatkan timbal balik yang diinginkan. Jika kamu perhatikan, apa yang kita lakukan itu sebenarnya berakar dari rasa ketidakpastian dalam diri kita sendiri. Kita merasa tidak layak dicintai, dan berupaya ekstra, tapi justru menimbulkan masalah baru. Ketika kita terus-menerus berusaha mendapatkan cinta dari orang lain tanpa mengenali dan mencintai diri sendiri, kita melakukan sabotase. Begitu berfokus pada cinta dari luar, kita sering lupa untuk memberi cinta pada diri sendiri. Kita butuh menyadari bahwa cinta sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri. Tanpa pemahaman dan penerimaan diri yang utuh, semua usaha kita hanya akan menjadi konyol. Chapter 2. Feeding the Fear. Rasa takut kehilangan bisa mengacaukan segalanya. Coba ingat pengalamanmu saat berhadapan dengan pertengkaran kecil, mengapa bisa jadi besar? Bisa jadi kamu takut si dia pergi, sehingga semua yang dia lakukan menjadi lebih berarti untukmu. Setiap kali si dia muncul dengan senyum, rasa takut itu mengingatkan kita, jangan sampai ini hilang. Kita justru jadi lebih terikat pada perasaan itu dibanding pada kenyataan hubungan yang sehat. Akhirnya, apa yang seharusnya jadi momen bahagia berubah menjadi tekanan. Takut kehilangan ini malah membebani kita, menekankan pada si dia untuk memenuhi ekspektasi kita, daripada berkomunikasi dengan jujur. Ini justru mengancam hubungan, menciptakan jarak antara kita dan pasangan, tepat di saat kita ingin mendekat. Dengan terus terjebak dalam rasa takut, kita tidak hanya menyakiti diri sendiri, tetapi juga orang yang kita cintai. Ironisnya, rasa cinta yang tulus terkubur di balik prasangka, dan semua usaha kita untuk menjaga hubungan justru membawa kita ke kebuntuan. Chapter 3. Mengadopsi perubahan positif. Setelah kita mengidentifikasi akar masalah, saatnya memasuki fase perubahan. Bagaimana sih kita bisa mengatasi rasa tidak percaya diri yang berujung pada kerusakan hubungan? Yang pertama bisa dilakukan adalah menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang perlu diperjuangkan secara berlebihan. Sebaliknya, cobalah memberikan ruang baika untuk diri sendiri maupun pasangan. Luangkan waktu untuk memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing. Jangan mengaitkan kebahagiaanmu dengan kehadiran pasangan. Dengan begitu, kamu dapat lebih fokus pada pengembangan diri. Pertanyaannya, sudahkah kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang membuatku benar-benar bahagia? Ketika kita dapat belajar untuk merawat diri kita juga memberi ruang bagi pasangan untuk melakukan hal yang sama. Ini jauh lebih sehat ketimbang bergantung sepenuhnya pada satu sama lain. Kita semua butuh ruang untuk tumbuh, bukan terkurung dalam harapan yang tak berujung. Chapter 4. Teori Halo Effect. Ada satu konsep psikologi yang menarik untuk dibahas, yaitu Halo Effect. Dalam psikologi, Halo Effect adalah fenomena di mana penilaian positif pada satu aspek seseorang bisa mempengaruhi penilaian pada aspek lain. Dalam hubungan, ini berarti kita bisa terjebak melihat satu sisi dari pasangan kita. Mungkin kita hanya fokus pada bagaimana pasangan terlihat atau cara bertindak yang membuat kita nyaman,
Padahal ada banyak aspek lain yang juga harus dipertimbangkan. Misalnya, seorang dokter yang tampaknya sukses dan berpenampilan menarik. Namun, jika kita hanya melihat permukaan, kita mungkin mengabaikan aspek-aspek lain yang bisa membuat hubungan harmonis. Hal ini bisa jadi bumerang, sebab ketika kita terlalu terfokus pada satu aspek tersebut, kita melupakan hal-hal penting lain yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan. Ketika kita hanya melihat kebagusan itu, kita terjebak dalam dinamika yang tidak sehat. Penting untuk meluangkan waktu untuk melihat keseluruhan diri kita dan pasangan, bukan hanya yang tampak. Cinta yang sehat melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap segala sisi, bukan sekadar penilaian sepele. Chapter 5, Langkah Mencintai Diri Sendiri. Selanjutnya, mari kita ulas langkah-langkah untuk mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Pertama, coba tulis hal-hal yang kamu suka tentang diri sendiri. Kedua, berikan diri sendiri afirmasi positif setiap pagi. Ketiga, jangan ragu untuk meluangkan waktu buat diri sendiri, baik itu melakukan hobi atau sekadar bersantai. Ketika kamu bisa mencintai diri sendiri, hubunganmu dengan orang lain juga akan jauh lebih baik. Belajar mencintai diri sendiri bukanlah egois, justru itu adalah dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat. Kita tak bisa mengharapkan orang lain mencintai kita, sementara kita sendiri tidak menghargai diri kita. Lantas, langkah mana yang akan kamu coba lebih dulu dalam perjalanan ini? Menemukan cinta yang tulus dari dalam diri akan membuat perjalanan kita lebih berarti dan berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa manfaatkan waktu kamu untuk terus belajar bersama kami di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.